membicarakan mengenai strategi pemasaran retail ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai strategi pemasaran retail. Strategi pemasaran retail. Sebenarnya kalau ada strategi pasar atau ada strategi pemasaran ya. Hampir sulit dibedakan. Ada strategi pasar, kalau ingat strategi pasar itu adalah pada STP, segmenting, targeting, positioning. Tapi ada juga yang menyebutnya adalah strategi bauran pemasaran. Ini untuk bauran pemasaran. Jadi setelah menetapkan STP, maka langkah berikutnya adalah strategi bauran pemasaran. Nah, mungkin Pak Diki masih ingat itu ada yang 4P atau 7P kan gitu ya. Nah, product, price, place, promotion, ya, people, physical evidence, dan proses. Itu biasanya sektor jasa termasuk retail itu menggunakan yang disebut dengan 7P atau kita kenal dengan marketing mix ya. Bauran pemasaran jasa. Nah, kita bicara mengenai strategi strategi pemasaran retail. Jadi kalau kita definisikan strategi pemasaran retail ini ya menjelaskan beberapa hal. Pertama adalah target market harus jelas. Siapa pasar yang akan kita tuju itu. Ketidakjelasan mengenai pasar sasaran, maka kemungkinan perencanaan pemasarannya akan ngawur gitu ya. Jadi harus jelas dulu siapa pasarnya. Gitu ya, berdasarkan ini STP kan ya. Mulai dari segmenting, targeting, position. Ini target itu kan memilih pasar sasaran dari kelompok pasar yang ada. Ya, kalau segmen itu mengelompokkan pasarnya. Apa daya tariknya pengelompokan pasar itu yang menarik bagi konsumen. Jadi biasanya menetapkan segmen itu berdasarkan analisis daya tarik pasarnya. Daya tarik pasarnya. Kalau daya tarik pasar, misalnya peluangnya besar, trend centernya atau produk yang ngetrennya apa, permintaan yang ngetrennya belum bicara produk ya, permintaan yang ngetrennya apa, model apa, gitu ya. Itu adalah analisis pasar. Analisis pasar itu digunakan untuk mengelompokkan pasar atau segmen. Yang berikutnya analisis kompetitor, ya, kekuatan kelemahan kompetitor kita. Bisa dengan SWOT ya. Jadi kalau berhadapan dengan kompetitor itu kita itu jangan sampai lihatnya kekuatan kompetitor. Wah, kalau lihat sebut aja itu adalah musuh itu kekuatannya, maka kita akan ciut kan gitu ya. Takut ya. Ya, justru kita kalau melihat kompetitor itu harus lihat celah-celah kelemahan dia gitu kan gitu ya. Kelemahan kompetitor kita. Kalau kita melihat kelemahan kompetitor, maka disitulah kita bisa memasukkan jurus kita kan gitu ya. Kalau dalam dunia persilatan Pak Diki kan gitu ya. Nah, itu. Jadi lihat celah kelemahannya. Yang ketiga analisis company analisis perusahaan. Nah, dengan SWOT-nya, di mana kekuatan kelemahan kita, di mana potensi pengembangan diri kita, bisnis kita itu. Nah, berdasarkan analisis kompetitor dan analisis company, maka kita akan menetapkan target pasar yang kita tetapkan. Gitu. Nah, maka setelah segmen, target, berikutnya adalah position, memposisikan. Setelah dirumuskan posisinya, maka kita akan merumuskan
bauran pemasaran atau marketing mix-nya. Oke ya, jadi di dalam retail juga kita mulai dari target marketnya siapa, harus jelas. Maka setelah target marketnya, maka berikutnya adalah format retail yang akan digunakan untuk melayani target market tersebut. Formatnya banyak. Apakah formatnya format swalayan ataukah formatnya full service gitu ya, ataukah format yang nanti kita bahas. Yang ketiga, dasar perencanaan retail untuk memperoleh keunggulan bersaing. Di sisi apa keunggulan bersaing kita itu? Tadi ya, sekuat apapun pesaing kita pasti ada kelemahannya, Pak Cucup ya, gitu. Jadi harus lihat dari kelemahannya. Oke. Nah, kita bisa mengembangkan dari berbagai segi di sini nih, mengembangkan keunggulan bersaing. Ya, keunggulan bersaingnya di mana? Kita punya loyalitas konsumen yang kuat. Tuh, BNI misalnya Pak Diki tuh punya enggak ini dari sini nih loyalitas konsumen. Karena apa? Karena masih orang masih lebih percaya pada bank plat merah gitu istilahnya, kan gitu ya. Bank BUMN masih di situ. Ini kan ini trust-nya itu. Jadi harus kita lihat itu adalah peluang. Walaupun misalnya swasta besar-besar tapi lihat itu dari loyalitas konsumen. Yang kedua dari lokasi. Ya, lokasi-lokasi kita semakin dekat ke konsumen sekarang ini memudahkan konsumen. Yang ketiga dari sisi SDM, MSDM-nya bagaimana? Sumber daya manusia yang dimiliki. Berikutnya distribusi dan informasi. Berikutnya barang dagangan, produk yang akan kita tawarkan. Sesuai nggak? Ini unik nggak dengan pasar yang target tadi? Terus hubungan perdagangan kita, hubungannya, relationship-nya. Dan yang terakhir adalah dari layanan konsumen. Silakan kembangkan keunggulan kita itu dari beberapa segi gitu ya. Mempunyai keunggulan satu segi aja itu bisa kita memperoleh sesuatu yang lebih banyak gitu kan ya. Oke. Kalau kita punya sekarang ini strategi pertumbuhan misalnya, ya kalau kita ingin menumbuhkan toko kita gitu ya, bisnis kita ini ada beberapa. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan market penetration. Market penetration ini menjual barang lebih banyak lagi. Misalnya dengan macam-macam toko swalayan kan ini ada daily shopping, weekly shopping, monthly shopping, bahkan midnight shopping. Wah, itu ya. Itu adalah bagaimana kita perusahaan melakukan penetrasi pasar. Ya, daily shopping, weekly shopping, monthly shopping ataukah tadi weekend atau midnight-nya ya, tengah peting sekarang ini bisa dijadikan arena untuk memasarkan. Yang kedua, market expansion, perluasan pasar. Perluasan pasar dari produk dan jasa yang kita tawarkan. Ya, yang sebelumnya bukan konsumen kita menjadi konsumen kita. Yang ketiga, bisa mengembangkan format retail. Format retail yang ada, misalnya ada yang dari minimarket menjadi supermarket, bahkan sampai jadi hypermarket misalnya. Dan sebaliknya, ada yang dari hypermarket lantas membuat yang minimarket. Ini adalah bagaimana strategi pertumbuhan. Bisa juga kita melakukan diversifikasi. Diversifikasi itu terkait misalnya yang masih ada hubungannya ya pada bidang retail misalnya masih terkait. Bisa juga
melakukan diversifikasi bisnis di luar bidang retail. Atau kita melakukan yang disebut dengan penyatuan vertikal. Penyatuan vertikal itu contohnya dari grosir ke retail gitu ya. Itu namanya vertikal. Ya, makanya strategi dari distribusi itu kan bisa vertikal marketing system. Vertical marketing system itu melakukan sinergi penyatuan mulai dari bisa saja mulai dari manufaktur ya, memproduksi, distribusi sampai pada retailnya. Bisa terjadi grupnya Indo misalnya ya, grupnya Indo. Atau bisa juga melakukan yang disebut dengan horizontal marketing system. Horizontal marketing system ini masing-masing kita terpisah-pisah ya, masing-masing independen di dalam saluran distribusi itu horizontal. Atau bisa juga perusahaan melakukan kombinasi ya, kombinasi atau hybrid, ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu. Banyak yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan diversifikasi. Nah, yang berikutnya adalah kesempatan strategis dan keunggulan bersaing. Bagaimana kita memanfaatkan pertumbuhan global. Perusahaan-perusahaan multi ya itu sudah berhasil mereka melewati pertumbuhan global seperti Walmart. Walmart ini adalah retail terbesar di dunia, nomor 1 di dunia yang berkedudukan di Amerika ya, Walmart itu. Dulu masih ingat itu Walmart itu udah buka cabang, udah buka kantor perwakilan di Jakarta. Namun tidak jadi. Kenapa? Karena waktu itu ada kejadian yang pesawat menyerang Twin Tower di Amerika ya. Jadilah Bata dia buka cabang di Indonesia. Akhirnya digantikan oleh Carrefour. Carrefour ini besar kedua sebenarnya. Dia berasal dari Prancis. Nah, ini dari Prancis si Carrefour ini. Di Indonesia banyak ya, tapi nampaknya di Indonesia juga dia tidak begitu bertahan ya, di beberapa tempat sudah banyak yang guguran juga. Di Bandung asalnya begitu banyak sekali Carrefour ya, tinggal berapa saja mungkin ya. Bahkan ada yang begitu cepat itu Carrefour dulu, hanya berapa bulan saja. Contoh Carrefour yang ada di Jalan Braga ya, di Aston Hotel itu begitu cepat ya. Atau Carrefour dulu masuk melalui mitranya di sini ya, mitranya. Sekarang dengan Transmart ya. Tapi sebelumnya sebenarnya bukan Transmart, tapi dengan lupa lah saya. Ada Giant, Giant juga kelihatannya mulai guguran ya, ini Giant dan lain sebagainya. Jadi peritel kelas dunia memanfaatkan pertumbuhan global, mereka lintas negara. Kunci keberhasilan keunggulan bersaing bisa dipertahankan secara global. Dia kemampuan untuk menyesuaikan pelayanan sesuai dengan masyarakat di mana toko itu akan kita buka. Ya, cross social culture sekarang ini kan gitu ya. Jadi peritel dunia ya, kalau memasarkan di Indonesia tentu harus menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Misalnya McD ya, McD, Texas atau KFC misalnya, ya menyesuaikan karena budaya Indonesia makan nasi gitu ya, maka dia ada paket nasi. Padahal McD kan bukan nasi awalnya ya, keunggulannya dia. Ayam misalnya di Texas atau di KFC ya keunggulannya ayam goreng, memang ayam tepung gitu ya.
dan tidak pakai nasi kalau di produk globalnya, tapi karena produk Indonesia atau kebiasaan orang di Indonesia makan nasi, maka pakai panas, paket nasi. Jadi budaya global, cross culture ya, cross culture. Ya, jangankan budaya global atau cross culture itu antar dunia ya, antar negara ya. Di Indonesia sendiri aja itu tentu harus adaptasi dengan ini. Contoh misalnya gudeg ya, gudeg itu adalah makanan orang Jawa Tengah misalnya ya, orang Jawa Tengah. Kalau asli rasa di sana ya, terus di Bandung misalnya tentu tidak sesuai karena selera tes orang Jawa Barat berbeda dengan tes orang Jawa gitu kan ya. Bisa lihat bagaimana misalnya gudeg Banda dulu itu ya, yang dari hanya di kios kecil saja di dekat di Jalan Banda dekat kantor pos, dan sekarang sudah jadi besar. Karena memang tesnya rasanya udah disesuaikan dengan selera orang sini gitu kan ya. Begitu juga rumah makan Padang gitu ya. Rumah makan Padang di Jawa Barat atau di Sunda tentu ada adaptasi yang sesuai gitu ya. Rumah makan Padang yang misalnya namanya sederhana sih, rumah makan sederhana, tapi harganya tidak sederhana kan gitu ya. Nah itu Pak Cucup biasanya mampir di rumah makan sana tuh ya. Gitu ya Pak Cup ya. Jadi memang rasanya tidak sederhana ya Pak Cup ya. Ya Pak. Iya, pasti harganya juga tidak sederhana. Betul, Pak. hanya namanya aja yang sederhana. Gitu. Luar biasa itu memberikan nama ya. Jadi kalau acara makan receh itu ya tidak sesuai itu, ya harga receh. Oke. Jadi memang kalau kita masuk ke strategi ke luar negeri itu tidak mudah sih ya. Bisa investasi langsung, usaha gabungan atau penggabungan strategis dengan mitra ya, karena beberapa negara memberlakukan yang beda-beda gitu ya. Gitu. Misalnya saya sering nonton YouTube orang-orang TKI di Arab gitu ya. Nah, di Arab Saudi misalnya memberlakukan kalau kita Pak Cucup misalnya buka restoran di Jeddah, sekarang ini harus bermitra dengan orang Arab, gitu ya. Bahkan karyawannya harus ada orang Arabnya. Dulu-dulu enggak katanya, dulu-dulu orang Indonesia semuanya yang ini. Tapi sekarang mungkin karena orang Arab juga kelihatannya nganggap bahwa wah ini kalau dibiarkan bisa tersisih nih penduduk Saudi gitu kan ya. Nah itu yang di kita ini yang sering begitu lalai ya. Nah, aturan semacam itu wajar saya kira setiap negara, karena negara harus berhak dan berkewajiban untuk melindungi rakyatnya dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu jika ada pekerjaan atau proyek yang dilakukan oleh pihak asing, pihak luar, tentu negosiasinya adalah rakyat Indonesia yang harus bekerja di sana, bukan rakyat negara di mana dia pembawa proyek. Nah, berikutnya adalah karakteristik peritel. Ya, kita kelompokkan peritel ini menjadi beberapa. Pertama berdasarkan unsur retail yang memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah pengelompokan berdasarkan sarana atau media yang digunakan. Dan ketiga pengelompokan berdasarkan kepemilikan. Ini ya. Kita lihat pengelompokan berdasarkan bagaimana retail itu memuaskan pelanggan. Ya. Ini bisa di tipenya itu tipe merchandise-nya yang dijual. Misalnya banyaknya merchandise, ya, keunikan merchandise. Nah, kemarin sudah saya katakan tuh, jadi kita bisa lihat
keanekaragaman, variety, and assortment daripada produknya. Semakin banyak produknya, semakin banyak variety-nya, tentu format retailnya ingin memuaskan pelanggannya. Yang ketiga, tingkat layanan konsumen. Ya, jadi full service ataukah selective service ataukah apa namanya itu swalayan kan gitu ya. Nah, ini tingkat layanan konsumen. Jadi maksudnya kalau full service ya semuanya itu dilayani oleh kita, oleh perusahaan konsumen itu. Mulai dari pencarian produk sampai dengan apa namanya itu penghantaran produk atau pengambilan produk. Tapi kalau full service misalnya, maka diserahkan kepada konsumen untuk mencari pencarian sampai pemilihan sampai pada apa namanya itu keputusan pembelian itu. Dulu makro misalnya mungkin pasti ingat itu ada yang disebut dengan toko grosir makro ya. Wah, itu sangat minim sekali servisnya. Makro di Bandung misalnya di Jalan Soekarno-Hatta, nah, yang sekarang ini jadi apa itu? Lotte gitu ya. Nah, tuh. Asik Bu Gita ini sambil di pantai nih Bu Gita, aduh nggak ngajak-ngajak sama saya tuh. Malam apa weekend ya, luar biasa Bu Gita. Sambil belajar, sambil nih. Nah, itu Bu Gita ya, sambilan menyelam sambil minum air, kade ngabrek-bek Bu Gita ya tuh. Aduh, dapat Bapak jalan-jalan juga. Ah, itu bagus Bu Gita ya di pantai. Aduh, luar biasa. Oke. Jadi tingkat layanan itu bisa kita atur. Yang keempat, harga barang. Ya, harga barang yang ditawarkan. Harga barang yang ditawarkan juga bisa bervariasi sesuai dengan target market yang kita gunakan. Oke ya, jadi ini adalah pengelompokan berdasarkan memuaskan pelanggan. Yang berikutnya pengelompokan berdasarkan ukuran retailnya. Ya, ukuran retail itu ada yang disebut dengan supermarket tradisional. Nah, supermarket tradisional itu ibu-ibu udah pada kenal ya. Supermarket tradisional biasanya ya pasar tradisional begitu. Kalau deket rumah saya ini di Sayati itu ada ya bikin macet kan gitu ya. Nah, kiosnya malah tidak didiemin tapi jualannya di jalan malah kan gitu banyak tuh ya. Nah, di supermarket tradisional apa serba ada biasanya ya tapi dia menjual yang atau pedagangnya masing-masing ya kurang bersih dan sebagainya. Bahkan ada upaya bagaimana membangun supermarket tradisional yang modern gitu ya. Nah, seperti di mana? Oh ya, di TKI ya, Taman Kopo Indah di sini. Dibuat sedemikian rupa, bersih gitu, tapi nampaknya kurang bagus juga ya ke pemasarannya itu. Nggak tahu. Atau di Batu Nunggal ini dekat Inaba, di belakang Inaba juga ada apa pasar tradisional. Pasar modern disebutnya ya, modern tradisional, pasar tradisional modern. Jadi artinya dia sistemnya seperti tradisional ya, full service, tetapi dari sisi kebersihan dan sebagainya itu dijamin. Ada lagi masuk kategori big box retailer. Big box retailer ini diklasifikasikan ada yang disebut dengan super center. Super center. Pusat pembelanjaan. Bisa luasnya 3.000 sampai 10.000 meter. Produknya mulai 12 ribuan sampai 20.000 item. 30 sampai 40% biasanya barang yang ditawarkan itu makanan. Itu disebut dengan super center. Pusat pembelanjaan kalau di kita ya. Atau mungkin ya pusat pembelanjaan namanya super center. Mirip-mirip sebenarnya dengan mirip-mirip apa ya BTC gitu ya,
hanya di BTC itu banyaknya produknya bukan makanan gitu ya. Tapi mestinya di Supercenter itu adalah makanan. Justru barang-barang shopping misalnya ITC gitu ya. ITC kebun kelapa itu ya. Waduh, pakaian kan lebih banyaknya bukan makanan. Gitu ya. Dekat rumah saya di sini misalnya ada Miko tuh, Miko Mall ya, baru tahu itu ya Miko Mall. Miko teh Milan Kopo ya, nggak tahu dari mana namanya Milan Kopo. Miko Mall. Nah, Miko Mall kan konsepnya konsep trade center ya, pusat perdagangan. Sekarang dirubah menjadi mall, otomatis nanti merubah berbagai konstruksi ya itu. Karena konsep mall itu harus banyak arena yang luas. Ya, arena yang luas, tempat bermain, tempat konsumen itu rendezvous gitu kan ya. Nah, kalau Bugita mah di laut rendezvousnya gitu kan. Mungkin ada kali-kali juga di mall gitu ya, nggak tahu apa udah boleh ke mall sekarang rendezvous ya, saya belum begitu tahu nih. Hari-hari sekarang ini kerjanya di rumah terus, di rumah ya, jarang keluar, ngajar, nguji tiap hari dari pagi sampai sore. Sebenarnya masa COVID ini luar biasa, overtime ya kerjaan gitu ya, malah melebihi kapasitas. Kalau kemarin itu sering kita sesuai dengan jadwal gitu, yang ngelayani mahasiswa ya sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu kerja gitu, sampai jam 4 ya udah selesai jam 4 pulang. Dari jam 8 atau jam 9 mulai gitu. Tapi sekarang ini karena dengan online ya, dengan email dan sebagainya ya dikirim ke ya langsung ke dapur kita ya mau tidak mau. Jam 10 malam, jam 11 malam juga kadang-kadang masih kita periksa, masih kita baca gitu kan ya. Nah itulah alhamdulillah, tapi memang ya ada hikmahnya juga. Tidak harus pergi, itu aja mungkin. Ada beberapa segi yang bisa direduksi dari sisi cost gitu ya. Yang berikutnya ada yang disebut dengan hypermarket. Nah ini yang kemarin-kemarin dari tahun berapa itu mulai ngetren di kita itu ya, yang kehadirannya tadi Carrefour di kita. Carrefour ya bahasa Prancis. Carrefour itu awal masuk ke Indonesia ya, yang awalnya asalnya adalah Walmart tapi tidak jadi. Maka yang masuk ada Carrefour, dan Carrefour masuk melalui PT Alpa waktu itu awalnya ya, PT Alpa. Lantas diakuisisi lagi dengan PT Trans ya. Makanya sekarang nama Carrefour dengan Trans itu nampaknya akan semakin hilang nanti Carrefour-nya, dan akan lebih menonjol pada Transmart-nya. Oke ya. Dan yang lain-lain masuk kategori hypermart. Ada lagi konsep yang disebut dengan warehouse, toko gudang. Toko gudang. Toko gudang contohnya tadi Makro di Bandung ya, di Jakarta dulu Makro, sudah lebih dulu ya. Atau yang warehouse tuh Alpa dulu tuh ada warehouse ya, Alpa. Contoh Alpa yang diakuisisi oleh Carrefour itu di Lewi Panjang misalnya. Wah, besar sekali depan terminal Lewi Panjang itu. Toko gudang Rabat itu ya. Atau pas diganti oleh Carrefour malah bangkrut ya. Itu ya. Tanahnya masih kosong sampai saat ini Bu Gita gitu ya. Kalau Bu Gita mau dibangun itu tanahnya masih kosong. Mungkin miliknya PT Alpa atau PT apa ya itu. Oke. Yang ketiga convenience store.
Ya, convenience store itu sekelasnya minimarket sebenarnya. Ya, luasnya kurang lebih 350 meter persegi. Convenience store ini. Toko kemudahan. Makanya dia selalu dekat di perumahan-perumahan, di komplek-komplek. Ya, di kompleks saya ini ada berapa RW ya? Di dua desa ini. Tapi minimarketnya luar biasa, ada berapa ya? Alfa aja ada 3 ya. Indomaret ada, Alfamidi ada, Gria ada ya. Padahal hanya 3 RW ya, 3 RW. Mungkin nganggap bahwa ini adalah target marketnya yang potensial. Nah, ada lagi kategori yang disebut dengan general merchandise retail. Ya. General merchandise retail ini adalah toko-toko yang kategorinya ada yang disebut dengan discount store. Discount store, ya, discount store tuh ini toko yang selalu menawarkan harga diskon, ya, harga diskon. Kayak toko itu apa tuh? Pakaian yang sisa ekspor gitu ya, masuk kategori itu ya, diskon store. Ada lagi specialty store, toko khusus. Ya, toko khusus. Toko khusus tuh macam toko obat, hanya obat saja. Atau ban sepeda motor aja kan gitu ya. Helm saja. Itu masuk kategori yang disebut dengan specialty store. Bahkan kalau toko helm itu kategori spesialis, jadi ya lebih kecil lagi. Gitu ya. Hanya helm. Helm itu adalah bagian dari industri sepeda motor, gitu ya. Dia hanya menawarkan helmnya saja. Atau toko ban sepeda motor. Dia itu masuk kategorinya kategori spesialis, khusus ban sepeda motor saja. Nah, ada lagi yang disebut dengan department store, dep store. Dep store itu adalah toko yang menyediakan bahan makanan atau makanan, bahan makanan atau makanan. Pakaian, dep store itu. Kalau yang makanan itu adalah supermarket. Kalau yang dep store sering dulu dijadikan apa namanya itu candaan, ini departemen tanpa menteri katanya kan ya, departemen store. Kalau sekarang sih istilahnya kementerian bukan departemen ya kan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Dikbud. Nah, gitu ya, kalau dulu-dulu kan departemen PDK, Pendidikan Kebudayaan. Departemen store itu dia menawarkan pakaian dan aksesoris misalnya. Pakaian, kacamata, ya, sepatu, topi, ya, aksesoris lainnya untuk ibu-ibu biasanya paling banyak aksesoris dibandingkan dengan kita ya, Cup ya, Bu Gita banyak aksesorisnya. Ya, itu. Kadang-kadang ibu-ibu itu kalau dengan aksesoris itu irasional ya, cenderung emosional gitu. Tapi kalau untuk yang primer kadang-kadang lebih rasional gitu yang primer. Makanya dengan si emang tukang sayur aja hogak ya, adu tawar kepada yang berprimer. Tapi untuk aksesoris itu no problema ya biasanya. Kalau asal seneng ditebak lah. Ini emosional cenderungnya. Karena apa? Lebih pada prestise dan lain sebagainya kan gitu. Oke, jadi ada dep store. Off price retailing. Nah, ini juga sama.
Jadi toko yang selalu melakukan diskon, selalu menawarkan harga lebih murah lagi, ya. Ke apa itu toko-toko pakaian yang ada di sekitar Jalan Marta Dinata, ya di sana itu masuk kategori ini nih off price retailing. Ada toko yang memposisikan sebagai value retailing. Jadi artinya dia menawarkan atau memposisikan, memberikan value, memberikan nilai yang lebih kepada konsumen dibandingkan pengorbanannya. Ya, customer value itu kan perbandingan antara benefit dengan cost, ya, benefit dengan cost. Benefit itu manfaat atau nilai yang diterima dari produk atau jasa yang diberikan oleh pemasar, itu benefitnya. Dari produknya itu sendiri, lantas dari mereknya. Makanya kenapa orang memilih yang branded gitu ya. Nah, itu karena dia ada benefitnya, ya. Benefitnya dari produk yang branded selain jaminan kualitas tentu ada prestis, ya, itu ada prestis, ada trust, kepercayaan itu, ya, itulah makanya kepercayaan benefit yang semacam ini kan sulit, ya, sulit di ini, tapi kita harus mencoba membuat orang itu percaya pada produk dan jasa kita. Sama halnya kalau kita sebagai personal itu kepercayaan itu segalanya kan gitu ya. Kalau udah orang percaya apapun ya akan dipercaya, ya. Nah, itu makanya dia menawarkan yang disebut dengan value retailing, menawarkan nilai nilai yang lebih yang diterima dibandingkan dengan korbanan konsumen. Korbanan konsumen total cost customer itu banyak, ya. Ada harga, ada macam-macam lah, ya. Jadi kalau harga bukan hanya harga yang dipertimbangkan, biaya pencarian, biaya psikologis dan lain sebagainya, biaya proses, ya, itu harusnya dipertimbangkan. Ya, kalau benefitnya lebih besar daripada cost-nya, daripada pengorbanannya, maka itulah superior customer value, ya, superior customer value. Gitu. Nah, format retail tadi kan ada format retailnya. Format retail itu ada yang store, ada yang non store sekarang ini. Ada yang store maksudnya ada tokonya, ada lokasinya, ada tempatnya menawarkan barang dan jasa itu. Dibagi menjadi general retailer dan food retailer. Toko umum dan hanya toko makanan saja. Ada satu lagi non-store retailer. Nah, sekarang yang ngetren ini, ya, non-store retailer ini. Jadi dia tidak punya, bisa jadi tidak punya tokonya, ya, bisa jadi, tapi kebanyakannya itu adalah kombinasi sekarang ini. Awal pandemik itu toko-toko, kawan saya punya toko sepatu di Pasar Baru, ya. Ada berapa kios dia di Pasar Baru, kebetulan dari Padang, ya, beliau pandai dagang kan Padang, ya. Jadi dia punya toko pas COVID dan semuanya dihentikan, nangis dia, ya, gitu ya. Nah, nangis, berhenti semuanya kan gitu ya. Tapi akhirnya bisa ada jalan keluar, yaitu dengan online shop, ya, dengan online, dengan menggunakan marketplace dan sebagainya. Ya, kalau awal-awal kan dulu tren itu udah ada sih, udah mulai, ya. Marketplace itu sebelum COVID udah berjalan. Tapi pada saat itu orang masih alternatif. Masih seneng ngantri di Pasar Baru misalnya, berdesak-desakan, dan misalnya
bagaimana kemampuan lobby, kemampuan negosiasi. Bu Gita itu pintar negosiasi. Kalau saya nggak pandai negosiasi, makanya saya nggak pernah ke pasar baru, Bu Gita. Ya, negosiasi, adu tawar harga itu kan ya, wah luar biasa itu ya. Wah seninya katanya tuh ya. Seninya gimana? Seninya adu tawar itu. Itu kan kemampuan negosiasi ya, kemampuan diplomasi ya. Tuh. Jadi luar biasa itu. Jadi ibu-ibu mah pinter. Nawarnya itu nggak ini ya, nggak pakai sepertinya, wah udah aja ini ditawarnya sepertiganya. Sepertiganya. Kenapa prinsipnya sepertiganya? Nanti kemungkinan jadinya setengahnya harganya nih. Oh gitu loh ya. Jadi ada strategi yang luar biasa itu ya kalau belanja di pasar baru, belanja di toko apa itu Kota Kembang ya di situ luar biasa itu alot lah. Kebetulan banyak orang awak yang jualan itu kan, wah ngomongnya ngocehnya luar biasa kan gitu ya. Itu beliau-beliau itu. Oke ya, jadi kalau kita lihat formatnya itu ada yang store dan non store. Ya, sekarang ini berjalan bersamaan Pak Bu ya. Apa namanya itu toko-toko minimarket aja yang di sekitar komplek ini online juga sekarang ini menerima pengiriman dengan ya via telepon atau via WA ya pemesanan. Karena kalau tidak begitu ya terdesak dengan toko marketplace itu ya kalah. Ya di rumah ini saya tiap hari kebetulan ini tukang jaga rumah gitu ya, kerja di rumah. Waduh ya itu anak-anak ya udah paket gitu. Paket sehari itu bisa 4-5 bahkan lebih ya. Aduh paket kayaknya katanya sih sensasinya kalau kita beli online itu Bu Gita ya jadi ada kangen gitu ya itu nunggunya itu katanya kangen ini kapan nih paketnya datang nih gitu ya seolah-olah pemberian aja paket tuh padahal udah dibayar kan gitu ya bukan paket kado itu ya pemberian tapi udah dibayar bahkan sekarang dengan COD itu kan harus siap membayarnya gitu ya nah itu. Oke ya, jadi ini format retail yang sekarang ini tentu implikasinya ke apa retail toko itu ya tadi hampir terdesak ya. Nah, kita lanjut berdasarkan sarana tadi ya ada store retail penjualan melalui toko dan non store retail ya tadi dari format yang tadi dari ada retail elektronik, katalog, ya. Toko-toko sepatu di Cibaduyut banyak menggunakan katalog misalnya. Gruti, Gruti itu Garut Timur sebenarnya. Mana? Garsel, Garut Selatan, hebat itu ya. Orang Garut, orang Garut. Garsel, Garut Selatan. Gruti, Garut Timur. Jadi memang di Cibaduyut itu keunggulannya adalah Pak Cucu peniru gitu ya dari dulunya peniru dia awal-awal jadi ada sepatu yang buatan luar gitu ya branded itu kan sama Pak Cucu bawa ke situ tolong nih buat yang seperti ini wah mereka cepat makanya banyak diberi merek-merek luar ya nggak ada yang pakai merek Cibaduyut atau itu ya itu pakai Gruti juga kayaknya jarang gitu yang pakai nama Gruti aja padahal tokonya toko Gruti gitu ya atau Garsel tapi sepatu-sepatunya dengan brand yang ini karena dia memang sebagai peniru ya sebagai imitator gitu ngikuti tren sepatu yang lagi ngetren gitu ya. Nah, itu gaya model semacam itu bisa aja terjadi sih ya. Nah, hanya memang tadi
sepanjang ini sulit kita mengekspos merek sendiri gitu. Itu yang jadi persoalan. Nggak ada nama asli merek ini. Kebetulan kawan saya misalnya melakukan penelitian dulu. Ada kecenderungan masyarakat Indonesia itu lebih senang dengan menggunakan atau memakai merek-merek luar gitu ya. Seolah merek luar negeri, kayak apa? Elektronik misalnya. Polytron. Nah, Polytron itu bukan merek luar negeri itu sebenarnya. Polytron itu merek Indonesia tapi namanya gitu ya. Sebenarnya namanya itu mestinya Cucup Ruhyat gitu kan, tapi tidak populer kalau pakai nama Cucup Ruhyat. Tapi kalau pakai Polytron seolah-olah nama luar kan gitu ya. Banyak merek-merek lain itu. Ya, merek-merek buatan Indonesia tetapi namanya ngambil dari bahasa Inggris, ngambil dari bahasa luar gitu ya. Jadi Miyako, Miyako termasuk ya itu buatan Surabaya gitu ya, buatan Indonesia. Tapi ya itulah ada kecenderungan kita senang dengan merek luar. Jadi ini yang store dan non store. Pengelompokan berdasarkan kepemilikannya ada toko independen, mandiri, berdiri sendiri-sendiri, tadi yang disebut dengan horizontal marketing system. Ada corporate retail chain atau yang disebut dengan vertical marketing system. Vertical marketing system. Sebuah korporasi ya mulai dari pabrik sampai dengan retail. Vertikal. Bisa juga ada franchising, waralaba. Nah, ini waralaba. Waralaba misalnya minimarket tuh Pak Cucup ya kan itu. Punya lahan atau punya bangunan sekitar 300 meter gitu. Saya pernah nih rumah saya ditawar tuh Pak. 200 meter rumah saya gitu ya sebenarnya. Ditawar kalau kebetulan anak mahasiswa saya yang Pak udah kita jadikan minimarket aja. Nah, hari saya di mana nanti saya bilang gitu ya. Kecuali kalau saya sudah rumahnya lebih gitu kan ya, mungkin ini bisa ya dengan waralaba. Jadi waralaba ini salah satu cara juga bagaimana kita mau mencoba bisnis retail atau bisnis ya, bisnis secara umum. Kalau kita mendirikan dari awal berbeda dengan kalau melakukan franchise, tentu ada kelebihan-kelebihannya. Karena biasanya franchise sudah termasuk promo dan lain sebagainya dijamin oleh si franchisornya kan itu franchisee-nya. Nah, karena bisnis retail ini merupakan bisnis jasa, tentu punya karakteristik yang seperti ini. Ada intangibility, simultaneous production and consumption, ya, perishability tidak bisa disimpan, inkonsistensi atau variability, ini semua karakteristik dari jasa. Sekira demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat kita bicara strategi retail ya